Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, masih semangat? Semangat Pak. Semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mengawali pertemuan pada sore hari ini, biar berkah, biar bermanfaat untuk kita semua, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam pertemuan kali ini, yakni pelajaran sejarah kebudayaan Islam, akan membahas materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah, yang mana nantinya Bapak akan men-sharekan LKPD dan bentuk video pembelajaran sekilas. Semoga nanti itu bisa diambil poin-poinnya, hikmahnya untuk pembelajaran kita semua. Risma masih semangat? Semangat, Pak. Harus semangat ya. Harus semangat. Oke. Baiklah, Bapak akan coba sharekan videonya dulu. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Pertama itu adalah perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan subbahasan kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Bagian keduanya itu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Dan sub selanjutnya itu membahas tentang peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana dalam sub pembahasan tersebut itu tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yakni tujuan pelajarannya pertama itu adalah peserta didik dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah tersebut. Dan yang kedua, nantinya peserta didik itu dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah. Selanjutnya, peserta didik dapat menafsirkan substansi piagam Madinah. Dan terakhir itu tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Ini tadi subbahasannya kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, dan yang kedua itu substansi, dan yang ketiga itu adalah peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah. Nah, di sini ada peta konsep. Peta konsep mengenai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Kebudayaan. Coba Bapak tanya dulu nih. Apa itu kebudayaan? Ada yang tahu? Pak. Kebiasaan, Pak. Pak. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan, Pak. Terus kebiasaan. Apa lagi? Tradisi. Tradisi. Ya, kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat. Mantap ya semua. Lah, tokcer semua nih kalian pemahamannya nih. Oke. Kebudayaan masyarakat Madinah atau kebiasaan-kebiasaan daripada masyarakat Madinah itu terbagi daripada dua kategori. Pertama itu sisi positifnya, dan selanjutnya itu adalah sisi negatifnya. Kita bahas tentang sekilas sisi positifnya dulu. Yang mana di sisi positif tersebut masyarakat Madinah itu melakukan dunia bertani, ya. Karena di sana itu terdapat suatu daerah masyarakat Badui, ya, masyarakat Badui, yang dimana di situ tanahnya itu subur, mereka menanam sayuran, yang mana komoditas pertanian mereka itu melimpah dan perekonomian mereka itu berjalan dengan sangat baik.
Itu di sisi positifnya. Sementara di sisi negatifnya, untuk masyarakat Madinah sebelum Islam, pertama mereka itu sering melakukan riba. Apa itu riba? Ada yang tahu? Tambah, Pak. Apa? Bertambah. Apanya yang bertambah? Umurnya atau apanya? Bunga, Pak. Iya. Yang kita ketahui, riba itu adalah suatu bentuk yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ahalallahul bai'a wa harramur riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba tadi iya ya, berbunga. Bukan hatinya yang berbunga. Iya, Pak. Ya. Terus yang selanjutnya di masyarakat Madinah itu mereka itu sering melakukan pertikaian ya antara kabilah satu dan kabilah yang lain itu sering bertikai sehingga menyebabkan suatu peperangan ya yang mana mereka itu sangat mudah untuk diadu domba. Itu tipe-tipe daripada masyarakat Madinah. Selanjutnya masyarakat Yasrib sebelum Islam itu dikelompokkan menjadi kepada 3 bagian. Yang pertama itu adalah suku Aus dan Khazraj. Ya, suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini dahulunya mereka ini adalah 2 bersaudara kandung. Ya, 2 bersaudara kandung yang dari masa ke masa, penerus ke penerus, pada akhirnya mereka ini bertikai. Pertikaian tersebut bisa terjadi itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Kekuasaan, Pak. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Perbedaan paham mungkin, Pak. Bisa jadi. Terus apa lagi? Berebut istri, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, Bapak tambahkan ya. Pertikaian ini yang terjadi di antara suku Aus dan Khazraj tersebut itu disebabkan oleh provokasi dari kaum Yahudi. Mereka dihasut oleh suku Yahudi, padahal kembalinya ke penjelasan tadi, Aus dan Khazraj ini adalah 2 bersaudara kandung. Bayangkan loh, saudara kandung saja ini bisa terjadi suatu perselisihan gara-gara apa? Adu domba. Selanjutnya itu yang kedua adalah kaum Yahudi. Nah, ini kaum Yahudi. Kaum Yahudi di Madinah kala itu terbagi kepada 3 bagian. Ya. Pertama itu Bani Qainuqa, terus Bani Nazir, dan selanjutnya itu Bani Quraizoh yang hidup pada saat itu di Madinah ya. Mereka itu terpecah pada 3 bagian. Dan yang ketiga itu adalah kaum musyrik. Ada yang tahu apa itu musyrik? Nah, ya apa itu musyrik? Menyekutukan Allah, bukan ya. Ayo, ada yang tahu? Musyrik. Menyekutukan Allah, enggak ya, Pak? Lupa Ayo. saya, Pak. Mungkin lupa ini, Pak. Musyrik. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Ini kan musyrik. Apa bedanya musyrik dan syirik? Di dalam Kalau- terang. Ayo, Oke, jawab. sudah Kalau mulai sirik itu seperti apa ya, Pak? seperti apa? Kayak Seperti mati kita lampu. suka dukun ya. Menduakan Tuhan gitu ya, Pak. Oh iya, Ya. terus Izin jawab, Pak. boleh, Iya, saya juga silakan. izin jawab. Boleh, silakan. Salman Al-Hanafi. Tafadhol. Oke. Kalau syirik itu perbuatannya. Kalau musyrik itu orang yang melakukan perbuatannya. Mantap. Oke, Itu- Suhairi, silakan. Boleh itu yang mau- ditambahkan Suhairi? Iya. Itu yang mau Ini- sampaikan tadi. Jadi keduluan Oh, kawan kita yang gitu. menjawab. Iya. Jadi Saya Hasan lagi tahu. yang menjawab lagi. Iya. Bapak paham. Iya. Biasanya Suhairi ini memang orangnya nggak mau kalah ya orangnya. Saya paham itu. Nggak mau kalah dia sama teman-teman yang lain. Ya, perbedaan syirik dan musyrik itu harus tahu ya anak-anak. Jika ditanya masyarakat nanti, kalau Ya, syirik Pak. itu adalah apa?
Salman tadi, katanya tadi, itu adalah Tanya. perbuatan. Nah, perbuatan yang seperti apa? Perbuatan yang menyekutukan Allah, Pak. Mantap, pinter. Ya, itu perbuatannya. Perbuatan seperti apa? Yakni menduakan, bahkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh, dilarang dalam Islam. Ya. Sedangkan musyriknya itu adalah orang yang berbuatnya. Berbuat apanya? Berbuat syiriknya tadi. Ya. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai di antara anak-anak semua dan termasuk bapak dan termasuk keluarga-keluarga kita semoga terhindar daripada yang namanya perbuatan syirik ini, perbuatan musyrik tersebut, karena dosa yang paling besar atau dosa yang tidak bisa diampuni itu, atau dosa yang tidak bisa diukur lagi kebesarannya itu dosa apa? Dosa syirik. Ya. Kata Luqman Nul Hakim berpesan kepada anaknya, bismillahirrahmanirrahim, wa isqala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah, janganlah sekali-sekali untuk berbuat syirik, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Saking besarnya dosa syirik itu tidak bisa diampuni lagi, jadi tidak bisa diukur. Masya Allah ya, na'udzubillahi min zalik itu. Terus yang selanjutnya itu kita ke substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah substansi itu adalah isi pokok atau inti, dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah? Yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langkahnya itu adalah membangun masjid. Ini adalah langkah yang tepat ya. Masjidnya masjid apa itu yang dibangun oleh Rasulullah? Masjid apa yang pertama? Ya, silakan Suhairi. Masjid apa Suhairi? Masjid Kuba. Masjid Kuba, Masjid Pak. Kuba, Pak. Iya, itu nama dahulu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu apa namanya? Coba, ada yang bisa tahu? Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Terus apa lagi di dalam Al-Qur'an itu namanya? Ada yang tahu? Ayo Lisma. Masjid Hijrah. Masjid Hijrah. Selamat, Anda kurang beruntung. Ya, nama masjidnya itu adalah Masjid Takwa ya. Bapak yakin kalian itu tahu, tapi tidak ingat. Sama aja, Pak. Bahkan di Masjid Kuba tersebut adalah masjid yang pertama sekali Rasulullah itu melakukan sholat Jumat yang pertama sekali ya. Ya, Pak. Itu ya, perlu diingat itu. Masalahnya nanti akan Bapak tanya kembali. Hujan, Pak. Tempat saya. Itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, harus disyukuri. Nanti nggak bisa dengar materi Bapak. Nanti nilai saya 0 oleh Bapak. Oh. Nanti yang nggak bisa dengar penjelasan Bapak ini, nanti boleh di WA-kan kembali. Kita nanti belajarnya privat lagi ya, kayak gitu. Biar materinya jangan tertinggal. Ya, Pak. Selanjutnya itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah itu, yang kedua adalah mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi, bahwasanya suku Aus dan Khazraj ini mereka adalah suku yang sering terjadinya pertikaian di antara mereka. Saling merasa kuat, saling merasa hebat. Terus yang selanjutnya itu adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang mana kaum Muhajirin ini adalah orang-orang Islam yang datang ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah yang masuk Islam, ya, yang menerima kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana mereka itu sehingga digelar Ansor. Ansor itu artinya apa, Salman? Penolong ya Pak. Ya, mantap. Itu artinya benar ya, penolong. Itu Ansor itu. Selanjutnya adalah penanaman nilai-nilai moral.
Penanaman nilai-nilai tersebut itu dilakukan oleh Rasulullah melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perbuatan atau perilaku yang mulia. Nah, selanjutnya itu adalah membentuk tatanan masyarakat. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yakni Rasulullah tersebut itu mempersatukan kaum Yahudi yang terbagi kepada 3 bagian tadi. Ya. Kemudian itu disatukan oleh Rasulullah SAW dan bersama dengan orang-orang Islam untuk menciptakan kedamaian. Cara menciptakan kedamaian itu seperti apa? Dengan cara yang dilakukan oleh Rasul itu membuat piagam Madinah. Sebenarnya ini tujuan daripada diadakannya piagam Madinah tersebut, Nabi kepengen menerapkan toleransi beragama. Nah, itu Pak. Ya. Nah, yang ketiga, Lah, bunuh mah. yang ketiga sebenarnya daripada tujuan atau manfaat daripada piagam Madinah itu adalah menjaga kedamaian, ya, menjaga kedamaian daripada negeri Madinah tersebut, ya. Masyarakatnya itu di dalam isinya itu dianjurkan oleh Rasulullah mereka harus saling gotong royong, saling bantu, saling menghargai satu sama lain. Jadi gini ya, ternyata toleransi beragama itu sudah lama diterapkan oleh Rasulullah, telah berabad-abad yang silam. Ya, hebatnya Rasulullah itu sudah menerapkan hal tersebut. Nah, padahal itu belum ada undang-undang. Maksudnya piagam Madinah itu undang-undang ya, kayak gitu. Nah, baru sekarang alhamdulillah oleh Kementerian Agama ini diterapkan kembali Mas, toleransi beragama ini. coba nengok ini Ya, undangan. untuk saling menghargai satu dan lainnya. Untuk selanjutnya itu nanti Bapak akan share video pembelajarannya sedikit. Nah, silakan disimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tugas pembelajaran mapel Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah dengan materi perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Bagian A, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nama Madinah dahulunya adalah Yasrib. Nama tersebut diambil dari nama orang pertama yang berdiam tinggal di kota tersebut, yang bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lauz bin Iram. Dilihat dari struktur dan sosial budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekkah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Pertama adalah suku Aus dan Khazraj, yang kedua kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum musyrik. Kondisi masyarakat Madinah pra-Islam pada saat itu, praktek riba masih sering dilakukan oleh masyarakat Madinah. Mereka juga sering bertikai sehingga sangat sering terjadi peperangan antar suku. Itu terjadi karena mereka sangat mudah sekali untuk diadu domba. Pada bidang perekonomian, Madinah memiliki tanah yang subur, sehingga kebanyakan masyarakat Madinah itu bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun, sehingga mereka memiliki komoditas pertanian yang melimpah. Bagian B-nya substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, yakni Masjid Quba. Masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang sangat sering sekali bertikai.
Yang ketiga, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, Rasulullah berhasil menanamkan nilai-nilai moral pada masyarakat Madinah. Yang kelimanya, Rasulullah juga mampu membentuk tatanan masyarakat di Madinah itu dengan baik. Ada dua faktor yang menyebabkan penduduk Madinah itu menerima dakwah Rasulullah SAW. Pertama, penduduk Yasrib itu telah terlebih dahulu memahami agama-agama ketuhanan. Yang kedua, penduduk Yasrib mendambakan kehadiran seorang pemimpin yang dapat mempersatukan suku-suku yang telah lama saling bermusuhan. Bagian C-nya itu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Di antaranya yang pertama adalah Piagam Madinah atau Mitsaq Madinah. Dan yang kedua itu terjadi 3 peperangan, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Yang ketiga juga terjadi Perjanjian Hudaibiyah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwanya itu berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama kaum Yahudi, menekankan kerjasama sedekat mungkin di kalangan Islam Muhajirin dan Ansor, menyuarakan kepada kaum Yahudi dan orang-orang Islam bekerja sama untuk perdamaian berdasarkan peraturan umum, serta menetapkan kewenangan mutlak kepada Rasulullah untuk menyelesaikan dan menegakkan perselisihan di antara mereka. Peristiwa Perang Badar adalah perang yang pertama sekali dalam sejarah Islam. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi di Lembah Badar. Kala itu pasukan muslimin berjumlah 313 orang, yang mana melawan pasukan kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Walau dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, namun peperangan tersebut dimenangi oleh kaum muslimin dengan gemilang. Selanjutnya Perang Uhud. Perang Uhud terjadi setelah setahun dari Perang Badar pada tahun 625 Masehi. Terjadi di dekat Bukit Uhud. Kaum muslimin dengan jumlah 1000 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah sebanyak 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada perang tersebut, umat Islam mengalami kekalahan karena mereka lalai terhadap pesan Rasulullah dan mereka tergiur dengan ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang ketiga, Perang Ahzab atau yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi, terjadi pengepungan di Madinah Utara selama 27 hari lamanya, yang dipelopori oleh Bani Nazir dan kaum Quraisy. Atas usul Salman Al-Farisi, dibangunlah parit-parit atau khandak agar musuh sulit untuk masuk ke Madinah. Strategi pertahanan tersebut membuat musuh tidak bisa berbuat apa-apa, dan pada akhirnya mereka meninggalkan Madinah setelah terjadi badai yang sangat dahsyat dan sangat dingin. Perjanjian Hudaibiyah. Adapun perjanjian Hudaibiyah isinya antara lain: pertama, umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh di tahun ini. Tahun depan umat Islam baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Kedua, keduanya itu tidak saling menyerang selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy maksudnya. Yang ketiga, orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir atau Mekah yang lari ke Madinah atau yang masuk Islam harus ditolak. Yang keempat, suku Arab lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Walaupun perjanjian Hudaibiyah ini merugikan umat Islam, tetapi ada sisi positifnya, yakni selama 10 tahun umat Islam dengan tenang bisa berdakwah atau menjalankan ibadah tersebut tanpa takut dengan kafir Quraisy lagi. Di sini dulu yang dapat kami sampaikan melewati video pembelajaran yang singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya.
Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar tadi penjelasan dari videonya? Ya Pak, jelas Mantap Pak. sekali Pak, luar biasa penyajiannya. Boleh enggak saya bertanya Pak? Boleh. Penasaran dengan materi Bapak yang sudah Bapak jelaskan panjang lebar tersebut. Jadi mengungkapkan bahwasanya Madinah itu begitu maju, berkembang pesat dari segala sistem segi kehidupan sampai ke perdagangan politik yang dibawa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang timbul pertanyaan bagi saya, Pak, strategi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga sistem perekonomian di Madinah itu berkembang pesat? Padahal dari awalnya mereka tidak punya bentuk mata pencarian yang bagus atau mempunyai harta yang banyak. Gitu loh Pak. Timbul pertanyaan bagi saya Pak. Apa boleh Pak? Terima Minta kasih. penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu bagus sekali. Ya. Oke. Untuk anak-anak sekalian, boleh dijawab? Silakan. Jaki kayaknya sudah siap ini ya. Silakan. Pertama, penduduk Madinah itu memang membutuhkan seorang pemimpin, figur. Ya. Itu yang menyebabkan pertama. Yang kedua, langkah strategis Rasulullah dalam memajukan masyarakat Madinah itu dengan cara yaitu mempersaudarakan tadi tuh, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, strategisnya. Kemudian membangun lembaga pendidikan dan juga sarana ibadah, sehingga yang terakhir, poin terakhir itu adalah piagam Madinah. Toleransi yang ada pada di situ itulah menyebabkan persatuan masyarakat Madinah itu sangat kuat sekali, sehingga lebih maju. Itu Pak. Mantap. Itu sangat-sangat luar biasa ya. Ayo, teman yang lain. Luar Ayo, Salman. biasa, Bisa dijawab luar biasa. Salman? Ya Pak. Seperti yang disampaikan kawan kita itu betul, saya hanya menambahkan sedikit. Jadi dalam setiap melakukan sesuatu hal itu bukan hanya sekedar omdo, bisa ditarik kesimpulan hanya 3 hal yang dilakukan Nabi. Yang pertama adalah ibda bin nafsi, artinya ketika Nabi melakukan sesuatu hal itu dia langsung diri sendiri yang mencontohkannya. Kemudian yang kedua, kenapa bisa sesukses itu di Madinah? Yang kedua, langkah yang dilakukan oleh Nabi bukan hanya dimulai dari diri sendiri, tapi Nabi menggambarkan dengan sebuah tingkah, yaitu dilalatul hal. Bukan hanya sebuah ucapan, tapi langsung dengan perbuatannya sendiri. Dan yang ketiga, istiqomah. Artinya tidak hanya waktu itu saja, tapi terus-menerus kontinu tanpa ada jedanya. Itu aja Pak mungkin. Sangat-sangat luar biasa. Dahsyat sangat ini. Gimana Anissa mengenai jawaban dari teman-temannya tadi? Sudah bisa dimengerti? Sudah Pak. Sudah. Sebelum ini berakhir, Bapak tanyakan kembali ya, biar Bapak bisa mengetahui kalian ini menguasai atau tidak materi yang telah terpaparkan tadi pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu Bapak mau nanya. Pertama pertanyaan Bapak ya. Coba nanti yang bisa jawab boleh tunjuk tangan. Pertama, pertanyaan Bapak itu apa nama suku yang sering bertikai di Madinah tersebut sebelum Islam itu? Ada yang bisa jawab? Suku Aus. Oh, Aus Suku ya. Aus dan Kharat. Aus dan Khazraj. Khazraj. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu apa nama Madinah terdahulu? Ya, silakan Jaki. Yasrib Pak. Ya, benar, pinter.
Itu Madinah terdahulu itu namanya adalah Yasrib. Lagi. Satu kali lagi ya pertanyaannya itu. Apa nama masjid yang pertama sekali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di kota Madinah? Ayo, rebutan nih. Siapa? Pak, Nah, ya, Anissa, silakan. Masjid Kuba ya, Pak? Mantap, Bukan. Masjid Kuba. Ya, benar. Benar. Mengingat waktu yang bel juga sudah mulai mau berbunyi tuh. Di sini dulu mungkin pertemuan kita pada sore menjelang malam hari ini. Ya, meskipun sedikit, harapan Bapak itu akan selalu terselip keberkahan ya buat kita semua dalam pembelajaran ini. Nah, karena itu untuk mengambil berkah dari pertemuan yang singkat ini, marilah hendaknya kita itu sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ayo, Alhamdulillahirabbil alamin. di sini dulu Ya, pertemuan di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Ujian wabarakatuh. ngajar.